Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak masih semangat ya belajar dari rumah. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki tema 7 tentang kepemimpinan. Subtema 1, pemimpin di sekitarku. Nah, pada pagi hari ini anak-anak sudah memasuki pembelajaran 2. Nah, di situ sedang ada Dayu dan Dito, anggap Dito ya. Dayu, tadi malam aku menonton pertunjukan orkestra di televisi. Aku terkesan dengan dirijen yang memainkan orkestra itu. Dito, kenapa? Pemain orkestra dapat menampilkan permainan musik yang sangat indah. Apa sih orkestra itu? Orkestra itu adalah kelompok musisi yang memainkan alat musik secara bersama-sama. Biasanya mereka memainkan musik klasik ya. Jadi ini adalah sedang memainkan orkestra. Nah, di sini hari itu Dayu dan teman-teman mempelajari lagu baru. Lagu itu berjudul Ibu Kita Kartini, ciptaan W.R. Supratman. Nah, ini adalah liriknya. Ibu Kita Kartini diciptakan oleh W.R. Supratman ya. Nah, setelah anak-anak pelajari lagu Ibu Kita Kartini, nah, nanti dipelajari ya di rumahnya ya. Di situ kemudian ayo mengamati. Di situ ada apa yang kamu ketahui tentang Ibu Kita Kartini? Amatilah bacaan teks pidato berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan ketangguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaliknya, kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini dengan memahami makna Hari Kartini. Para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai pondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek, seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu Kita Kartini, Putri Sejati, Putri Indonesia harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah teks pidato ya, dimana teks pidato itu yang pertama harus ada salam pembuka ya. Nah, ini adalah salam pembuka. Assalamualaikum. Nah, yang saya hormati itu adalah salam pembuka. Kemudian untuk pendahuluan, nah ini hari ini merupakan hari yang bersejarah. Nah, itu adalah pendahuluan puji syukur. Nah, itu juga termasuk pendahuluan. Nah, sedangkan ini semangat dan ketekunan Ibu Kartini. Nah, Hari Kartini diperingati ini adalah inti dari pidato. Kemudian di sini, nah, semoga kita dapat menjaga hasil jerih. Nah, ini termasuk dari penutup
Ya, kemudian yang terakhir ini adalah wassalamualaikum. Ini adalah salam penutup. Jadi itu adalah bagian-bagian dari pidato ya. Nah, sebelum kalian membuat pidato, kalian harus mempunyai rancangan dulu konsep pidato. Temanya itu apa? Misalkan temanya tentang pendidikan. Kemudian judulnya, kalian membuat judul, misalkan wajib belajar 9 tahun, misalkan seperti itu. Kemudian poin-poin dari isi pidato itu apa saja? Wajib belajar itu dikhususkan untuk siapa? Ya, jadi ada poin-poin penting dari isi pidato. Nah, kemudian di sini ayo membaca. Di situ ada Raden Ajeng Kartini. Nah, kalian baca dulu teks di sini, kemudian kalian jawab. Nah, di sini informasi penting tentang Raden Ajeng Kartini. Apa saja informasi penting dari Raden Ajeng Kartini setelah kalian membaca teks? Yaitu Raden Ajeng Kartini itu lahir di Jepara 21 April 1879 ya, di mana beliau itu berasal dari keluarga bangsawan Jawa, yaitu putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasira. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara ya. Sikap-sikap yang dapat kamu teladani dari Raden Ajeng Kartini apa saja? Dia itu adalah pejuang ya, bekerja keras, rajin belajar, giat ya. Jadi itu adalah pantang menyerah. Nah, itu adalah sikap yang dapat kalian teladani dari Raden Ajeng Kartini. Nah, kemudian di sini ada anak, ini anak-anak dan ini sudah remaja atau dewasa ya. Jadi ada perbedaan fisik sebelum dan setelah masa pubertas. Kalian sudah belajar di tema 6 ya. Jadi kalian sudah bisa nanti ciri-ciri fisik perbedaannya ya. Nah, tugas anak-anak di rumah sekarang yaitu pembelajaran 2 untuk Yudhistira. Di situ ada perhatikan lirik lagu berikut, satu nusa, satu bangsa. Nah, kemudian kalian jawab ya 1 sampai nomor 3. Kemudian di sini juga ada berilah tanda centang termasuk lagu bernada diatonis minor dan beri tanda silang jika bukan ya. Kemudian di sini juga anak-anak metode impromptu, metode naskah. Nah, di situ sudah impromptu adalah metode dalam berpidato yang serta-merta tanpa persiapan terlebih dahulu. Jadi tanpa mempersiapkan terlebih dahulu kalian berpidato di depan ya. Jadi itu adalah impromptu. Kalau naskah berarti metode dengan membacakan teks saat berpidato. Sedangkan kalau memoriter yaitu metode berpidato dengan menghafalkan. Jadi menghafal itu disebut dengan memoriter. Kalau extemporer yaitu metode pidato terlebih dahulu menyiapkan secara garis besar konsep pidato yang akan disampaikan saat berpidato. Nah, contohnya di sini adalah ini adalah contoh dari pidato. Kemudian nanti anak-anak di situ disuruh menuliskan bagian pidato itu, bagian-bagian dari pidato. Salam pembukanya itu paragraf keberapa. Kemudian pendahuluan paragraf keberapa, inti, penutup dan salam penutup. Nah, kemudian di sini ada untuk kegiatan 3. Perhatikan poster berikut. Perubahan pada jiwa yang pubertas, emosi tidak stabil, rasa ingin tahu yang besar, mulai mencari jati diri, tertarik dengan lawan jenis, tidak ingin tergantung orang tua. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pubertas ya. Nah, kemudian di sini isi posternya itu tadi sudah ya. Jadi isi posternya itu tentang itu. Kemudian tunjukkan 5 perubahan fisik yang mungkin terjadi sebelum pubertas dan setelah pubertas. Kalian sudah belajar ya pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan, tinggal menyalin saja di situ ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.